Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 240. Kaori yang terbangun dari tidurnya karena mimpi yang baru saja dialami. Ia pun terdiam sejenak, memikirkan Kenshin yang ada di mimpinya, yang tak lain salah satu orang yang ada di penumpang pesawat yang jatuh itu. Kemudian, Kaori pun mengambil handphonenya, ingin segera menelpon Kenshin, menanyakan keadaannya. Namun setelah dilihat foto profilnya, ia malah menjadi tahu yang menyatakan Kenshin benar-benar keluar negeri. Jadinya di malam itu, menangislah Kaori karena mimpinya ini yang serasa sama, sampai-sampai hampir-hampir ia tak sadarkan diri. Lalu setelah mengetahui nomornya Kenshin tak bisa dihubungi, Kaori pun mencari-cari informasi di laptopnya, di handphonenya, di televisi. Semua dilakukannya untuk mencari berita yang seperti di mimpinya. Setelah membuka sana-sini, Kaori itu tak menemukan. Hatinya pun sedikit lega. Lalu ia mencoba lagi menelpon nomornya Kenshin yang sedari tadi tak ada suaranya. Bahkan Kaori mengulangnya hampir 10 kali lamanya, namun yang didapatnya masih saja tetap sama. Ia pun lalu keluar kamar, ingin bertanya ke ayahnya tentang kabar Kenshin. Setelah beberapa langkah, Kaori pun tersadar, kemudian mengurungkan niatnya. Ia tak jadi membangunkan ayahnya untuk bertanya tentang Kenshin, karena ia merasa ini kan tak ada kaitannya dengan ayah. Lalu ia pun kembali masuk ke kamarnya, menenangkan diri. Meskipun demikian, Kaori tak bisa tidur lagi. Sampai menjelang pagi, Kaori yang masih di kamarnya, ia dipanggil mamanya agar bersiap bekerja. Mamanya itu bilang, "Kaori, ini sudah jam 7 pagi. Kamu kok belum mandi?" Kaori pun keluar. Ia lalu menjawab, "Hari ini Kaori nggak kerja ma. Di rumah aja." Mamanya pun menyahut, "Apa kamu sakit Kaori? Atau merasa nggak enak badan?" Kaori pun bilang, "Nggak ma. Ini pingin aja di rumah." Mamanya lantas bicara, "Ya udah kalau gitu kamu mandi sana. Kemudian makan." Dan waktu itu, di London sendiri, saat ini, sudah beranjak malam. Iwan yang diajak Kenshin, dirinya yang tak menyangka akan keluar negeri, mendadak pula seperti ini. Saat itu, di hotel tempat menginap mereka, Kenshin itu lantas bicara, "Wan, kita ayo jalan-jalan. Lihat-lihat kota, barangkali ada yang menarik, entar lu bisa beli buat oleh-oleh Susanti." Hahaha. Kenshin tertawa. Iwan menjawab, "Waduh bro, ngapain mikirin dia itu? Di benak aja nggak terbayang gua. Lagian, uang aja pas-pasan bro. Mau belanja di tempat ini yang paling murah aja nggak cukup bayarnya. Pasti mahal-mahal bro. Bisa kesini aja bersyukur banget." Kenshin menyahut, "Lu masih mikirin gituan Wan? Udah kamu entar pilih aja mana yang kamu suka." Saat mereka keluar dari kamar tempat inapnya, di ruang lobi bagian bawah, tempat masuknya para tamu, dan juga tempat ruang tunggu. Di situ, terlihat Ririn yang lagi duduk. Ia bersama pegawai kantor pusat, nampak sedang menunggu makanan dan minuman yang sedang dipesankan. Rupanya, di waktu kemarin, Ririn memang masuk daftar orang yang diikut sertakan, karena selama ini, kinerjanya dianggap baik sekali. Ia dipilih agar bisa mempelajari perusahaan yang ada di luar negeri. Apalagi Ririn itu memang disukai oleh staf di kantor pusat yang menyangkut pekerjaannya. Jadinya ia pun kini mengikuti meeting di sini. Berangkatnya pun kemarin bersama-sama Kenshin yang turun bersama Iwan. Ia pun melihat Ririn, kemudian mendatanginya. Lalu Kenshin bicara, "Oh iya Rin, kamu mau ikut nggak jalan-jalan sama kita? Mumpung di sini, kapan lagi nih kita bisa menikmati suasana di negeri orang?" Mendengar ajakan Kenshin, Ririn pun langsung mengiyakan. Ia tak jadi makan, dan bersama Iwan, mereka pun keluar untuk melihat suasana kota yang ada di London. Sementara si Rena, pemilik usaha roti, meskipun restorannya belum resmi dibuka di hari ini,
Di pagi ini, restoran roti itu kedatangan seseorang yang hendak akan memesan. Seseorang itu bilang, "Maaf permisi ya Mbak, ini saya mau pesan makanan beserta rotinya, sepaket semua, apa bisa dibikinkan untuk besok ya?" Si Rena lalu menjawab, meskipun tempatnya ini belum dibuka penuh. Lantas ia pun bilang, "Oh itu bisa Pak, emangnya butuh berapa ya?" Si pemesan itu menyahut, "Ini Mbak saya butuh 1000 porsi. Berapa ya harganya?" Saat mendengar itu, si Rena pun terkejut, banyak sekali jumlahnya. Lalu ia pun bertanya, "Bapaknya serius pesan segitu?" Yang ditanya pun bicara, "Iya Mbak saya serius." Sambil mengeluarkan uang dari dalam tasnya, si Rena itu lalu bilang, "Oh ini Pak maaf sebelumnya. Kalau pesanannya 1000 porsi, untuk besok, kami nggak bisa Pak, soalnya belum siap semuanya." Lalu bapak pemesan itu pun berkata, "Bukan untuk besok Mbak, tapi saat hari pertama puasa, yang kurang 3 hari. Si Rena pun menyahut, "Oh kalau masih 3 hari, mungkin kami bisa." Dan kesepakatan pun dibuat. Si Rena menerimanya, lantas ia mengabarkan ke semua pegawainya tentang pesanan itu. Di sela hal yang demikian, di waktu sebelumnya, Rena yang melihat handphonenya, membaca status di WhatsApp-nya, ia pun jadi mengetahui saat akan mengirim undangan ketika menulis pesan ke Kenshin agar bisa datang ke pembukaan restorannya di waktu esok hari. Si Rena itu sama seperti Kaori, ia melihat foto profilnya Kenshin bertuliskan Flying to London, sebuah tiket pesawat yang berangkat di malam tadi. Si Rena pun jadi bertanya, kenapa Kenshin tak bicara saat kemarin di sini? Ada apa ia keluar negeri? Apakah lama di sana? Jadinya si Rena merasa gundah, menjadi gelisah karena tak sempat mengucap salam. Meskipun demikian, ia tetap mengirim pesan tentang undangan itu, walaupun statusnya tak terkirim, belum terbaca, dan waktu pun berjalan. Kini menginjak di sore hari. Kaori yang semenjak tadi ada di rumahnya sendiri, akhirnya kini ia jadi tenang sekali karena sepanjang hari tak ada berita seperti yang dimimpinya. Lalu Kaori di waktu ini berencana akan keluar di saat yang sama. Yudis dan teman-temannya selepas pulang kerja di sore waktu ini akan berkunjung ke bangunan bekas anak yatim yang kini sudah dikosongkan. Yudis itu berencana melihat-lihat, sekalian merancang ruangan sebagai tempat usahanya. Mereka pun berangkat. Namun sebelumnya, Yudis menelpon Niken agar sore ini, Niken itu mengajak Rena ke suatu tempat. Yudis itu berkata, "Gimana Niken? Lu sudah bilang ke Rena tentang tujuan kita?" Niken pun menjawab, "Sudah Yud, tenang semua beres. Tadi katanya Shirley juga menelpon Rena, sore ini kita sudah janjian. Tenang aja kita nggak bilang. Jika di sana ada kamu, kan lu maunya surprise." Yudis menjawab, "Baiklah, terima kasih kalau gitu. Aku tunggu kedatangannya." Rupanya si Yudis ingin Rena ke tempatnya dengan memakai cara seperti itu. Dan yang ditunggu pun tiba. Si Rena bertemu Shirley, Niken, serta teman yang lainnya. Mereka semua langsung menuju ke tempat yang saat ini ada Yudis di dalamnya. Si Yudis itu memang ingin sekali ingin menunjukkan ke Rena kalau dirinya benar-benar cinta. Yudis itu bermaksud tempat usaha ini akan dinamakan seperti nama ceweknya. Waduh, gawat, bukannya di sebelah bangunan itu ada restoran makanan roti yang pemiliknya bernama sama. Waktu yang berjalan, kini Rena yang pulang kerja bersama Shirley dan Niken serta juga teman yang lainnya. Saat ini mereka tiba di depan bangunan yang tak jauh dengan properti yang dibeli Kenshin kemarin. Mereka itu turun dari mobilnya, kemudian berjalan bersama menuju tempatnya Yudis. Sedang si Rena pemilik restoran, di saat bersamaan, ia ada di tempat anak yatim yang baru pindah itu. Rupanya si Rena memberikan bingkisan yang berisi makanan. Kemudian ia pun ditanya oleh salah satu pengasuhnya tentang Kenshin. Siapa sebenarnya pemuda itu? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa
lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya